Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah dari kelas HES 2D. Saya Mirza Yusuf Chandra dari Muamalah sama HES 2D. Jadi kita di sini akan berbincang-bincang santai mengenai hadis hasan. Hadis hasan itu tingkatan hadis yang berada di bawah hadis sahih, namun di atas hadis dhaif. Hadis ini dikategorikan sebagai hadis yang baik dan dapat diamalkan meskipun tingkat kesahihannya tidak sekuat hadis sahih. Nah, di sini ada syarat-syarat hadis hasan nih, mungkin mau disampaikan oleh saudari Nunui. Baik, untuk syarat-syarat hadis hasan itu, yang pertama perawinya yang adil, yang kedua kerebitan perawinya di bawah perawi hadis sahih. Terus sanad-sanadnya itu harus bersambung dan tidak terdapat kejanggalan atau syadz, tidak juga mengandung ilat. Terus apa yang bisa dimaksud dengan dobit? Jadi dobit itu adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikannya kapan saja yang ia hendaki. Periwayatan hadis sahih bersifat dobit. Jadi dobitnya itu harus kuat. Lanjut, ada hukum hadis hasan ya. Jadi dari sumber yang saya kaji, yang saya temukan, bisa dijadikan sebagai hujah atau argumen sebagaimana hadis sahih. Meskipun dari segi kekuatannya berbeda, seluruh fuqaha menjadikannya sebagai hujah dan mengamalkannya. Begitu pula sebagian besar pakar hadis dan ulama usul, kecuali mereka yang memiliki sikap keras, sebagaimana sebagian ulama yang lebih longgar mengelompokkan dalam hadis sahih. Meski mereka mengatakan tetap berbeda dengan hadis sahih yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti itu Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah, jadi masih bisa diamalkan gitu dan dijadikan argumen. Contoh hadis hasan berikut adalah hadasana Kutaibatu hadasana Ja'far bin Sulaiman Adzubai an Abi Imrana al-Jauni an Abi Bakrin Ibnu Abi Musa al-Ash'ari qala sami'tu Abi bihadratil aduwi yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna abwabal jannah tahta zilalis suyuf, yang artinya telah bercerita kepada kami Kutaibah, telah bercerita kepada kami Ja'far bin Sulaiman Adubai dari Abi Imron al-Jauni dari Abu Bakar bin Abu Musa al-Ash'ari yang berkata, aku mendengar bapakku berkata di hadapan musuh Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah kilatan pedang. Al-Hadis. Imam Tirmizi mengomentari hadis ini sebagai hadis hasan gharib. Hadis ini hasan karena 4 orang perawi sanadnya tergolong sikoh, kecuali Ja'far bin Sulaiman Adubai. Jadilah hadisnya hadis hasan. Karena hal itu pula hadis yang martabatnya sahih turun menjadi hasan. Lanjut, ada tingkatan hadis hasan ya. Jadi sama di hadis sahih itu, di hadis sahih itu ada yang sahih banget, ada yang enggak terlalu. Nah, sama di hadis hasan juga kayak gitu. Nah, tingkatan yang paling tinggi, Bahzu bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya, Ibnu Ishaq dari At-Taimi. Nah, contoh-contoh seperti ini yang ada yang mengatakan sahih, hanya saja derajat kesahihannya paling rendah. Jadi di hadis sahih mah paling rendah. Nah, hadis hasan, tapi di hadis hasan paling tinggi. Setelah itu merupakan sanad-sanad yang diperselisihkan kehasanan dan kedhaifannya. Seperti hadisnya Haris bin Abdullah, Asim bin Domroh, Hajjaj bin Artoh, dan semacamnya. Meskipun hadis hasan di bawah satu tingkat dengan hadis sahih, tetapi sebagian ulama menilai bahwa hadis hasan dapat dijadikan sebagai hujjah atau sumber hukum dalam Islam. Dan yang terakhir, ada kitab-kitab yang banyak membuat hadis hasan. Seperti yang udah kita tahu, ada Jami' at-Tirmizi atau yang dengan populer dengan Sunan at-Tirmizi, Sunan Abu Daud, dan Sunan ad-Daruqutni. Mungkin sekian ya pembicaraan kita mengenai hadis hasan. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.